Hari ini kita lanjutkan dengan materi perkuliahan liturgika. Nah, ada satu hal yang sangat mendasar sekali yang perlu kita ketahui tentang liturgika. Mata kuliah liturgika ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang liturgi, tata ibadah. Minggu lalu kita sudah belajar betapa pentingnya kita belajar tentang liturgika, bahwa di dalam kekristenan itu pusat dari segala aktivitas kekristenan itu adalah ibadah. Orang belajar teologi sampai pada tahap tingkat yang tertinggi, sampai pada strata 3, doktor teologi, ataupun dia menjadi profesor teologi, maka aktivitasnya pada akhirnya bermuara pada beribadah. Jadi orang yang pandai seperti apapun bermuara atau berakhir pada ibadah. Orang yang tidak memiliki strata teologi, orang yang tidak memiliki jenjang teologi, jenjang pendidikan teologi, juga berakhir pada ibadah. Karena kalau kita belajar segala sesuatu tentang Alkitab, kita belajar sesuatu tentang teologi, semuanya berakhir pada ibadah. Itu berarti bahwa kegiatan peribadatan itu menjadi bagian yang sangat penting. Kegiatan peribadatan itu menjadi dasar dalam membangun rohani dan spiritualitas kita. Apakah itu membangun spiritualitas secara pribadi maupun membangun spiritualitas secara berkelompok, bersama-sama, misalnya saja di dalam aktivitas kita bergereja. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita, semua bermuara pada ibadah. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa hal tentang apa dan bagaimana dasar dari peribadatan kita, yaitu bahwa di dalam kehidupan kekristenan, kehidupan kita sebagai manusia secara umum, kita tidak pernah bisa terlepas dari Allah Sang Pencipta. Nah, di dalam peribadatan itu kita mulai dengan pembicaraan atau pembahasan tentang penyembahan. Minggu lalu sudah ada tugas tentang mendengarkan atau menyimak video liturgika bagian ke-1. Nah, di dalam liturgika bagian ke-1 itu kita dapat mendengarkan tentang bagaimana pentingnya setiap orang berada di dalam satu kesadaran bahwa manusia hidup dalam beberapa kerinduan-kerinduan berkaitan dengan Allah. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai 3 hal penting, yaitu yang pertama, bahwa kita perlu menyadari bahwa ada satu kerinduan untuk mencari dan bertemu dengan Allah. Yang kedua, bahwa kita juga diberikan oleh Allah, Sang Pencipta, satu
keinginan yang besar sebagai manusia, yaitu rasa ingin tahu. Dan yang ketiga adalah bahwa kita manusia memiliki rasa ingin tahu tersebut. Dan yang ketiga adalah bahwa kita manusia memiliki kecenderungan untuk selalu mencari Allah. Nah, coba kita perhatikan apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Teologi praktika, yaitu liturgika. Tentu dalam program ini, saya akan mengupas tuntas segala sesuatu yang berkaitan dengan liturgika, yang dikemas dalam sekumpulan video-video yang nantinya secara bertahap tersedia di dalam channel YouTube, yaitu Bejananya Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan selayang pandang tentang prinsip dasar liturgika, dengan tujuan agar pada saat kita mendalami materi teologi praktika ini, kita tetap dalam kerangka berpikir ini. Baiklah, kita langsung saja masuk dalam pembahasan. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah Bapa kita di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan termasuk di dalamnya kita manusia. Bahwa Allah dalam segala eksistensinya, esensinya, dan substansinya sebagai pencipta, dan dia harus dan layak disembah, kita sebagai manusia ciptaannya wajib menyembah dia. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menyembah Allah Sang Pencipta. Mengapa harus? Ada 3 hal alasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa status manusia sebagai ciptaan dan Allah sebagai Sang Pencipta itu mewajibkan kita sebagai ciptaan untuk menyembah Sang Pencipta. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan olehnya. Maka tidak ada alasan lain untuk tidak menyembah Dia. Ya, karena itu semua manusia layak untuk menyembah Allah Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, saudara, karena ternyata bahwa kita manusia ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan satu kebutuhan dasar, yaitu untuk mencari dan menemukan atau ditemui oleh Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah dengan diberikannya atau dikaruniakannya rasa ingin tahu yang tidak ada pada semua ciptaan Allah yang lain. Hanya manusia saja yang diberikan, dikaruniakan rasa ingin tahu ini. Nah, karena ada rasa ingin tahu, maka manusia di dalam mencari sebab-sebab terjadinya sesuatu tidak mustahil, bisa saja itu mengalami kekeliruan. Namun tidak berarti bahwa kekeliruan itu kemudian terus-menerus dan menjauhkan manusia dari hakikat kebenaran. Maksud saya begini, saudaraku. Ketika rasa ingin tahu itu kemudian mulai aktif di dalam diri manusia, maka manusia selalu mencari jawab untuk semua permasalahan. Manusia selalu mencari jawab atas segala misteri dan segala sesuatu yang masih menjadi rahasia bagi dirinya. Manusia pada akhirnya mencari tahu siapa dirinya, apakah dia diciptakan atau dilahirkan atau tercipta dengan sendirinya, bagaimana dengan alam ini, bagaimana dengan bumi, bagaimana dengan angkasa raya. Kemudian pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa ada seorang yang menciptakan segala sesuatunya itu. Liturgi. Kita mulai dengan liturgi.
liturgi adalah dasar pemahaman atau pemahaman dasar tentang segala sesuatu atau aktivitas apapun di dalam kekristenan, di mana kita sebagai ciptaan datang beribadah untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan pada akhirnya mengalami berkat Tuhan. Nah, hal yang terpenting di dalam liturgi adalah menyembah Tuhan. Jadi ini adalah hal yang penting, menyembah Tuhan. Dan harus menjadi catatan kita, menyembah Tuhan dalam konteks menyembah dalam kebenaran. Karena kita tahu bahwa ternyata faktanya yang terjadi adalah bahwa ada banyak orang menyembah Tuhan tidak di dalam kebenaran. Ya, macam-macam. Pada akhirnya orang itu menyembah Tuhan dalam caranya sendiri-sendiri. Cara sendiri-sendiri. Ada yang menyembah Tuhan dalam ketakutan. Ada yang menyembah Tuhan karena paksaan. Ya, ada juga yang menyembah Tuhan karena hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, banyak orang menyembah Tuhan dengan caranya masing-masing, dengan motif yang berbeda-beda. Tetapi menyembah Tuhan itu harus menyembah di dalam kebenaran. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hakikat kita sebagai ciptaan. Hakikat sebagai ciptaan. Kemudian yang kedua adalah tentang rasa ingin tahu. Dan yang ketiga, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting. Ini ya. Kalau saya menggunakan istilah insting, yaitu manusia selalu berusaha mencari Allah dan menemukan Allah. Jadi, manusia itu selalu punya insting untuk berusaha mencari atau menemukan Allah. Nah, berdasarkan keinginan dasar manusia atau insting dasar dari manusia, yaitu mencari dan menemukan Allah, maka siapapun manusia itu selalu berusaha untuk bisa bertemu dengan Allah. Jadi di samping kita itu dalam hakikatnya sebagai ciptaan, itu adalah sebuah kewajiban, yaitu menyembah Sang Pencipta. Ya. Kita juga diberikan oleh Allah, semua manusia ketika lahir itu diberikan oleh Allah semacam satu insting di mana setiap orang itu
punya kerinduan untuk menemukan Allah. Siapapun dia. Kenapa? Karena dia sadar atau tidak sadar sebagai manusia, dia akan selalu mencari siapakah yang menciptakan dia. Nah, mencari siapa yang menciptakan dia itu juga didorong oleh rasa ingin tahu yang besar. Jadi ketiganya ini memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. Nah, tetapi sayangnya bahwa ketiga hal ini tidak kemudian memberikan kepada manusia kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Jadi, ini saya kasih tanda petik kesempatan. Kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Nah, mari kita perhatikan. Tadi ada hakikat sebagai ciptaan itu bahwa manusia itu wajib menyembah Sang Pencipta. Nah, dalam kewajiban menyembah Sang Pencipta, manusia itu juga mempunyai rasa ingin tahu dan insting untuk mencari dan menemukan Allah. Nah, inilah yang disebut dengan setiap manusia selalu memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Dan dalam kesempatan ini, ada setidak-tidaknya dua hal atau dua kesempatan yang terjadi atau yang terdapat dalam diri seseorang. Yang pertama, kesempatan untuk secara pribadi mencari Allah, mencari dan menemukan. Dan yang kedua adalah dicari. Ya, dicari dan ditemui. Nah, ini adalah hal yang berbeda ya. Nanti kita lihat. Nah, dalam upaya atau dalam keadaan manusia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah, manusia ternyata sudah mengalami apa yang disebut dengan keadaan berdosa. Ya, jadi dalam keadaan manusia sebagai berdosa, manusia juga punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Jadi dalam keadaan yang berdosa, manusia punya rasa ingin tahu, manusia punya insting, dan manusia diciptakan dalam keberdosaannya itu memiliki hakikat sebagai ciptaan untuk menyembah Sang Pencipta. Tetapi persoalannya adalah bahwa ketiga hal itu selalu dibarengi dengan keadaan berdosa. Nah, hal ini, keadaan berdosa ini terjadi oleh karena dua hal. Yang pertama, karena diturunkan inilah yang disebut dengan dosa keturunan. Dan yang kedua, keadaan berdosa ini terjadi oleh karena akibat perbuatan sendiri. Oke, kita lihat di sini bahwa kesempatan itu terjadi dalam keadaan kita sebagai manusia berdosa. Bagaimana caranya? Keberdosaan itu terjadi karena diturunkan dan akibat perbuatan sendiri. Nah, sekarang ketika ada kesempatan untuk bertemu dengan Allah,
itu terjadi dengan dua cara, yaitu manusia mencari dan kemudian menemukan. Bagaimana caranya? Nah, manusia ketika mencari Allah, dia melakukannya itu berdasarkan rasa ingin tahu. Ini yang seperti ini adalah bagian yang kedua ya, rasa ingin tahu. Dalam rasa ingin tahu sebagai manusia yang berdosa, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, bahwa manusia itu menyadari bahwa dirinya itu lemah. Dirinya lemah. Karena itu manusia membutuhkan perlindungan dan manusia juga membutuhkan rasa aman. Ya, di dalam kelemahannya, manusia membutuhkan perlindungan, manusia membutuhkan rasa aman. Dan juga, dalam rasa ingin tahu yang besar, manusia itu selalu didorong oleh ketakutan akan kematian. Nah, disinilah kemudian rasa ingin tahu tersebut membawa manusia kepada satu usaha. Usaha untuk memperoleh atau menemukan satu sosok pribadi, apakah itu pribadi ataukah itu keadaan, apakah itu alam, apakah itu binatang. Tetapi manusia itu selalu berusaha mendapatkan satu atau menemukan satu sosok pribadi, keadaan, alam, atau binatang yang dapat memenuhi semua kebutuhan manusia yang keempat ini, yaitu manusia merasa lemah, membutuhkan perlindungan, membutuhkan rasa aman, ketakutan akan kematian, sehingga manusia berusaha untuk mendapatkan pribadi, sosok pribadi, keadaan, alam, binatang yang dapat melindungi manusia dari keempat hal ini. Tetapi persoalannya adalah apa yang dilakukan manusia dalam usahanya itu dibarengi dengan keadaan berdosa. Nah, dalam keadaan yang berdosa inilah manusia tidak mampu menemukan sosok yang benar. Dalam keberadaan yang berdosa ini, manusia pada akhirnya juga menemukan, tetapi bukan Allah yang benar. Jadi, ketika manusia mencoba untuk mencari sosok pribadi, keadaan, atau alam semesta, atau binatang yang dapat melindungi mereka, mereka tidak mampu dan tidak berhasil menemukan Allah sejati. Karena ketidakberhasilan itu, kemudian manusia, karena dorongan hakikatnya sebagai ciptaan untuk bertemu dengan Allah, dan juga dorongan untuk menyembah Allah atau menyembah sesuatu yang dianggap hebat, manusia menemukan Allahnya sendiri. Misalnya, mereka ketika melihat matahari, melihat matahari dan menganggap bahwa
betapa berkuasanya matahari, ya, dapat memberikan kehidupan, dapat memberikan terang, dapat dapat memberikan energi dan lain-lain. Akhirnya matahari itu menjadi Allah. Kenapa? Ya, karena mereka menganggap bahwa matahari adalah sosok yang lebih hebat dari manusia, yang dapat melindungi manusia. Lalu ada juga manusia pada wilayah bumi yang lain menemukan bahwa ada pohon besar yang dapat menjadi Allah. Lalu manusia pada belahan bumi yang lain melihat ada binatang. Misalnya saja gajah, ya sapi, bahkan ada yang menganggap tikus, ular, dan lain-lain. Itu sebagai sosok yang mampu melindungi manusia, memberikan rasa aman, membawa keberuntungan, sehingga ketakutan manusia akan kematian itu dapat terbebaskan. Nah, akhirnya apa yang ditemukan manusia di dalam keadaannya berdosa untuk memenuhi ketiga hakikat yang tadi saya katakan, yaitu bahwa manusia itu pada hakikatnya diciptakan sebagai ciptaan yang wajib menyembah, punya rasa ingin tahu, dan punya insting untuk menemukan Allah. Nah, dalam ketiganya itu, manusia akhirnya menemukan Allah. Jadi di sini menemukan Allah. Ya, tetapi sayangnya Allah yang mereka temukan dalam keberadaan mereka sebagai manusia berdosa, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan manusia, mereka menemukan Allah. Misalnya saja Allah matahari, Allah pohon besar, Allah gajah, sapi, dan lain-lain. Mereka menemukan Allah dalam tanda petik. Dan kemudian mereka melakukan segala sesuatu untuk bisa mendapatkan berkat, untuk mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. Ketika mereka mendapatkan dan menemukan Allah, mereka kemudian datang untuk beribadah. Nah, ketika mereka menemukan Allah, inilah kemudian yang kita sebut dengan dewa dan dewi. Atau kita sebut dengan para dewa-dewa atau dewi-dewi atau para dewi. Jadi dewa untuk Allah atau Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki, dan dewi untuk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Nah, dalam keterbatasan manusia menemukan Allah, yaitu dewa dan dewi, maka manusia akan mencoba untuk menggambarkan Allah. Nah, gambaran Allah ini bisa bermacam-macam, ya. Sesuai dengan imajinasi. Jadi gambaran tentang Allah yang dibuat oleh manusia itu didasarkan atas imajinasi dan atas definisi yang diberikan manusia kepada Allah yang mereka ciptakan. Misalnya kalau Allah itu kuat, maka Allah digambarkan sebagai sosok yang besar. Kalau Allah itu adalah Allah yang kuat,
digambarkan sebagai sosok yang besar. Kalau Allah itu adalah Allah yang memberikan kekayaan, maka digambarkan sebagai Allah yang memakai benda-benda berharga. Misalnya dibuat dengan emas, ya, berkalungkan intan, berlian, dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka menggambarkan sosok Allah sebagai Allah kesuburan, maka mereka menciptakan Allah dengan wajah yang cantik. Dan seterusnya. Nah, itulah akhirnya membuat gambaran tentang Allah itu berdasarkan imajinasi terjadi. Dan itulah kemudian tersemat kepada dewa-dewa atau dewi-dewi yang mereka temukan sebagai Allah. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan sosok dewa-dewi yang telah digambarkan berdasarkan imajinasi mereka, maka mereka mulai dengan aktivitas, yaitu beribadah. Kemudian yang kedua, aktivitas yang kedua mungkin dilakukan dengan cara memberi sesembahan atau sesaji. Ya. Yang ketiga yaitu melakukan pengorbanan. Melakukan upacara pengorbanan. Nah, ketiga hal ini dibuat oleh manusia, tujuannya adalah agar Allah yang mereka puja dan puji dan yang mereka sembah itu senang. Nah, ketika Allah mereka senang, maka Allah mereka itu akan menganugerahkan atau Allah mereka akan memberikan kecukupan, berkat, perlindungan, rasa aman, dan lain-lain. Ya, kalau bicara tentang rasa aman, maka mereka terhindar dari kematian. Terhindar dari kematian. Nah, berdasarkan semua yang ada ini, maka muncullah apa yang disebut dengan liturgi. Jadi kalau kita bicara liturgi atau tata ibadah, itu juga terjadi bukan saja di kalangan Kristen. Ya. Tata ibadah itu juga terjadi di kalangan agama-agama lain. Ya. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat dan menemukan satu gambaran bahwa ternyata setiap manusia itu membutuhkan liturgi untuk memenuhkan kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia yang diciptakan dengan memiliki 3 elemen dasar tadi, yaitu rasa ingin tahu, satu insting untuk menyembah, dan manusia diciptakan sebagai ciptaan yang selalu
berusaha untuk menemukan Sang Pencipta. Lalu muncullah sebuah liturgi. Nah, liturgi inilah kemudian yang selalu dipegang, yang selalu dilakukan sebagai satu aktivitas agama yang kita kenal kemudian menjadi aktivitas keagamaan. Ya, jadi salah satu atau hal yang terpenting di dalam aktivitas keagamaan adalah yaitu tata cara, ibadah. Kemudian juga bergantung kepada tempat beribadah. Kemudian yang ketiga juga sarana beribadah. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa semua yang didapatkan yaitu tata cara ibadah, tempat beribadah, sarana beribadah dalam aktivitas keagamaan, yaitu liturgi mereka, itu mereka lakukan dengan catatan bahwa apa yang mereka lakukan adalah usaha manusia. Semua itu adalah usaha manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang berdosa. Dan sudah dapat dipastikan bahwa usaha manusia berdosa di dalam memenuhkan kebutuhan-kebutuhan dan hakikatnya sebagai ciptaan, itu tidak bisa menemukan Allah yang sejati. Jadi tidak mampu menemukan Allah sejati. Kenapa? Karena satu hal ini, yaitu apa? Manusia berusaha menemukan Allah. Ini dia. Ya, jadi manusia berusaha menemukan sosok pribadi, keadaan, alam, atau binatang, atau apa saja. Inilah ya usaha. Nah, hal yang berbeda terjadi ketika manusia berusaha mencari dan menemukan Allah, tetapi pada akhirnya mendapatkan tidak bertemu dan tidak mendapatkan Allah sejati. Nah, Allah melihat bahwa usaha manusia ini sebagai satu usaha sia-sia. Dan dalam usaha kesia-siaannya, manusia dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, semua mati di luar Allah. Nah, disinilah kemudian dalam cinta kasih yang besar, Allah kemudian mengambil keputusan bahwa manusia harus diselamatkan. Dan itu berarti bahwa Allah yang harus berinisiatif. Allah yang harus berinisiatif untuk mencari manusia. Nah, di sini hal yang kedua, bukan manusia mencari dan menemukan Allah, tetapi di sini manusia dicari dan ditemui oleh Allah. Ya. Jadi ditemui oleh Allah ini berdasarkan kasih yang ajaib. Karena manusia melihat seluruh aktivitas, karena Allah melihat ya, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia
untuk mencari dan menemukan Allah yang sejati itu sia-sia. Manusia tidak mampu menemukan Allah sejati. Kenapa? Karena keberdosaan manusia. Dan dalam ketidakmampuannya itu, manusia menemukan sosok-sosok Allah dalam tanda petik. Ya, menemukan sosok-sosok Allah yang kemudian digambarkan dan diimajinasikan sedemikian rupa yang kemudian menjadi dewa-dewa dan dewi-dewi. Tetapi Allah melihat dalam usaha dan keterbatasan manusia ini tidak akan pernah menemukan Allah sejati. Maka Allah dalam kasih yang ajaib, dalam satu inisiatif yang mendalam, dalam satu tujuan yang besar untuk menyelamatkan manusia, maka Allah harus dirinya sendiri datang kepada manusia, menemui manusia, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan dengan cara yang seperti ini, barulah manusia itu dapat bertemu, dapat melihat, dapat menemui Allah yang sejati. Yang kemudian menjadi dasar utama mereka untuk bisa menyembah dan menyusun liturgi, menyusun tata cara, tata ibadah untuk datang dan menyembah Tuhan. Menyembah Allah bukan oleh karena mereka mampu menemukan Allah, tetapi Allah sendirilah yang datang memperkenalkan diri kepada manusia, menyatakan diri kepada manusia, menunjukkan siapa dirinya kepada manusia. Dan hanya dengan cara itulah manusia mampu dan dapat mengenal Allah sejati dan kemudian beribadah kepada Allah yang sejati.